Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di sini bersama kami Herman BJ. Di sini pada sepeda motor ini banyak permasalahan yang serius pada mesinnya ini. Yang terutama kendornya rantai temeng, kemudian habisnya sepatu ganda dan lonceng ganda. Itu menurut prediksi kami lihat dari luar setelah kereta ini sebelumnya kami coba dulu. Kemudian yang kita bongkar ini untuk ganti temeng, servis bagian mesin, kita akan coba dulu engkolnya guys, untuk kita dengerin suara penyebab rantai temeng itu rusak gimana guys. Nah guys, di sini telah sama-sama kita dengar bahwa suara mesinnya itu karuan, suara timbul nada kasar, itu adalah suara rantai temeng. Oke guys, langsung aja kita buka rantai temengnya. Oke guys, lagi kita buka-buka rantai temengnya ini ataupun mesinnya, kita salawatan dulu guys. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini guys, rantai temengnya telah sangat kendor ini. Jadi untuk tenaga itu jelas sangat berpengaruh ya guys. Jadi di sini kami akan jelasin, misalnya pengetopannya. Bentar ya guys, kita buka dulu. Oke, ini dia guys. Ini ada tanda cuikan ini di sini. Ini guys. Di sini kami mengecek pengotopannya dulu guys. Jadi cuikan itu untuk pengetopannya dia lurus kayak ini guys. Dari sini lurus kayak gini, kayak gini, kayak gini ini. Kemudian di sini ada baut dua sejajar. Dari sini lurus sejajar. Itu menandai kalau pengotopannya itu pas guys. Jadi terus kenapa tenaganya kurang ketika rantai temeng itu kendor? Jadi gini guys. Jika rantai temeng itu telah kendor, maka sangat berpengaruh sama antara meken as dan poros engkol ataupun kup as. Jadi gini guys, ketika mesin itu menyala, jadi yang mana gerakan pada roda magnet ini telah bergerak beberapa derajat, jadi noken asnya ini masih diam guys, lambat karena terpengaruh dari rantai temeng. Selisih beberapa derajat, kemudian klep in untuk buka minyaknya telat, pengapiannya telah muncul, jadi dia itu kurang sinkron mereka antara klep minyak yang terbuka dengan pengapian yang telah muncul. Nah, jadi karena itu di situ berpengaruh pada performa tenaga mesin. Itu akibat kendornya rantai temeng guys. Kemudian saatnya kita buka roda magnet guys. Sebelum itu kita pasang dulu bautnya supaya drat yang pada koas ini tidak akan rusak guys. Ini nampaknya telah sangat berkeratan nih guys. Apakah bukanya enak atau tidak? Biasanya kalau telah berkeratan ini agak sedikit susah bukanya guys, karena ada nempel. Wah, sangat keras nih guys. Kita coba pukul dikit lagi guys. Oke, ini yang paling keras di antara kereta Supra untuk buka magnetnya ya. Biasa sedikit aja tek langsung, tapi karena ini telah berkeratan, jadi kita harus ngetok yang lebih keras dikit guys. Lebih keras daripada itu nggak berani guys, nanti biar kena efek pada koasnya bisa bengkok.
Kalau kayak gitu tadi lebih daripada itu nggak bisa, berarti kita harus cari cara lain guys untuk buka roda maniknya. Oke guys, di sini pada seal olinya masih oke guys, nggak ada yang bocor. Kalau kita ganti boleh lebih bagus, kalau nggak ganti pun tak masalah. Tapi di sini kami tetap ganti nih guys, karena kedepannya kalau udah kita bongkar kayak gini pasti ada perubahannya guys. Nanti kita khawatir seal oli ini bisa bocor, kita ganti dengan yang baru nih guys. Terus ini baunya. Oke, untuk gear pompa oli masih jos. Oke guys, bagian temeng telah kita bongkar, kemudian kita akan bongkar di kesebelasan kopling. Oke guys, ketika mesin Supra, Grand atau Revo Solid Super X125 di sininya itu sering ada kotoran kayak gini guys. Banyak, malahan banyak. Kayak gini. Jadi di sini kenapa kotorannya itu bisa nempel di sini? Seperti dia itu seolah-olah ada yang naruh di sini guys. Ini namanya adalah rotary centrifuger. Fungsinya ketika mesin itu menyala, RPM tinggi mesin, putarannya tinggi, kemudian oli naik. Jadi dari tugas pompa oli di sini, ini pompa olinya, pompa oli naik di sini olinya, kemudian keluar, lalu masuk di sini. Di sini, setelah masuk di sini, jalur oli keluar di sini, olinya jalan terus keluar di sini, kemudian ketemu sama titik pasangannya di sini, ada poros krok as di sini. Kemudian setelah di sini
olinya bukan masuk kayak gini terus, enggak masuk kayak gini terus, masuk tetap ada berada di sini, enggak tembus, masuk di sini, keluar pada titik lubang yang ada di sini. Olinya di sini masuk, keluar dari titik ini. Karena putaran tinggi mesin, jadi olinya itu berterbangan nempel di sini, nempel di dinding-dinding ini, di dinding-dinding sentri ini. Karena sistem saringan ini sistem gaya sentri, ketika putaran RPM tinggi, oli akan nempel di sini. Setelah nempel di sini, nanti akan masuk pada lubang satu lagi. Kita buka dulu, guys. Nah, oke guys, kita lanjut untuk penjelasannya tadi, guys. Jadi ketika kereta ini mesinnya menyala, saya jelasin sekali lagi ya, biar paham. Ini pompa oli, kemudian naik oli di sini pada lubang di sini, kemudian keluar, masuk di sini, lalu mengikuti jalur oli. Nah, olinya melaju terus ketemu di sini, keluar, kemudian masuknya di sini, gini, masuk di sini, keluar lewat titik lubang di sini. Nah, jadi ceritanya karena mesin ini sistem rotary centrifugal, putaran mesin RPM tinggi, oli nempel di sini. Setelah masuk, keluar dari sini, lalu oli nempel di sini. Kemudian oli akan masuk pada titik lubang yang satu lagi di sini, guys. Ntar guys, kita buka dulu sini pada titik lubang ini. Ini nampak kan, guys? Nah, keluar dari masuk, keluar dari titik lubang ini. Kemudian olinya berada di sini berputar mesin, dan masuk di sana, guys. Dari sana baru tembus pada setang seher di sini, di sana, di sini. Jadi jika ada kotoran-kotoran yang dibawa oleh oli, maka kotoran ini akan nempel di sini, guys. Lama-kelamaan kotoran tersebut akan banyak di sini. Nah, kenapa kotoran itu bisa nempel di sini? Karena lebih berat gaya partikel kotor ini ketimbang gaya oli. Kemudian setelah saringan di sini diproses, kotorannya nempel di sini, lalu oli yang bening akan masuk ke lubang titik satu lagi, kemudian menuju ke kroas. Oke guys, kayak itu penjelasannya, guys. Kira-kira bila kurang tepat dengan penjelasan kami, koreksi kami tulis dalam kolom komentar. Guys, kita bongkar dulu semua, nanti bila ada kerusakan kita akan jelas satu persatu. Oke guys, di sini ada spek yang berlebihi. Sebenarnya di sini nggak ada spek. Ini ketika bahannya masih bagus. Ini seandainya bahannya masih bagus, ini nggak ada spek kayak gini kiri kanan. Dia pasti sepan sekali.
Berarti di sini yang mana karet koplingnya telah habis, dan ini harus kita bongkar ganti dengan karet kopling yang baru. Kemudian di sini pada kampas gandanya ini terdapat kerusakan yang parah. Ini telah habis, ini biasanya tebal, dan inilah yang membuat performa mesin itu berkurang karena terjadinya selip di sini. Karena ini telah terkikis mengecil sehingga antara kopling ganda dan lonceng ganda itu renggangannya jauh, maka di situ akan terjadi selip. Kemudian pada lonceng ganda ini terdapat kehausannya sangat parah, dan ini harus kita ganti dengan yang baru. Oke guys, kira-kira sampai di sini dulu video kami, dan dimana kata-kata kami yang kurang pas ataupun tutorial kami yang kurang jelas, koreksi kami tulis dalam kolom komentar. Dan kami akhiri, assalamualaikum dan sampai ketemu lagi guys. Lagi ngapain kawan kita ini? Abang berlakulah ya nih guys, nggak main mesin.